Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Ayu Putri Utami, NPM 19210306005 dari kelas Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saya akan mempresentasikan tentang hukum perikatan bab yang pertama. Yang pertama, pengertian perikatan. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah verbintenis. Perikatan atau perutangan merupakan terjemahan dari verbintenis atau verbinden yang artinya mengikat. Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Menurut Pirlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak atau kreditur dan pihak yang lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Yang kedua, dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber-sumber perikatan pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas bahwa perikatan bersumber dari dua macam, yaitu yang A bersumber dari perjanjian atau obligation ex contractu. Yang kedua, undang-undang atau obligation ex lege. Yang kedua, berdasarkan fakta hukum, yaitu A. putusan hakim. Yang kedua, moral. Perikatan moral termasuk dalam perikatan alamiah dari Penan UAS atau HR 12 Maret 1926. Perikatan alamiah terdiri dari tiga macam, yaitu perikatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak para pihak. Yang kedua, perikatan yang berasal dari moral yang sifatnya mendesak. Yang ketiga, perikatan yang semula perikatan berdata kemudian karena verjaring menjadi perikatan moral. Yang ketiga, sifat hukum perikatan. 1. Sebagai hukum pelengkap jika para pihak membuat ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua, konsensual. Dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak, perjanjian tersebut telah mengikat. Yang ketiga, obligator. Sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban, tidak menimbulkan hak milik dan hak baru berbeda atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering. Sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disebutkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, sumber-sumber perikatan. Menurut pasal 1233 KUHP Perdata, sumber perikatan ada dua, yaitu yang pertama perjanjian, yang kedua undang-undang. 1. Perikatan yang timbul karena perjanjian. Yang pertama, istilah dan pengertian perjanjian. Istilah perjanjian terkadang digunakan bersamaan dengan istilah lainnya sebagai kontrak untuk perlu adanya penegasan artinya mana pendanaan kata atau istilah yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut pasal 1352 KUHP Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi dua, yaitu yang A. Perikatan semata-mata ditentukan undang-undang. Yang kedua, perikatan yang timbul karena perbuatan orang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan menurut hukum. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum. Skuld dan Haftung. Skuld adalah kewajiban seorang debitur membayar utang-utangnya, sedangkan Haftung adalah kewajiban seorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaan sebagai kewajiban pelunasan utangnya.
Yang ketujuh, hapusnya suatu perikatan. Hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan oleh undang-undang ditentukan dalam pasal 1381 yang menentukan 10 cara berakhirnya perikatan. Hapusnya perikatan disebabkan oleh hal-hal yang pertama, pembayaran, yang kedua, penawaran pembayaran tunai atau diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga, pembaruan utang, yang keempat, kompensasi atau perjumpaan utang, yang kelima, pencampuran utang, yang keenam, pembebasan utang, yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan, berlakunya syarat batal, dan yang ke-10, terlalunya waktu. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.